Bible gun front. Roger. Fire! Fuck! Ceasefire, turn. Fire! Kita akan membahas film yang berjudul Fury dirilis pada tahun 2014. Film ini disutradarai oleh David Ayer. Pemeran: Brad Pitt, Logan Lerman, Shia LaBeouf, Michael Pena, John Bernthal, Jason Isaacs, Scott Eastwood. Film ini sangat seru, karena perjuang dan harga mati yang sangat diprioritaskan. Langsung saja memasuki alur ceritanya. Berlatar tahun 1945 saat Perang Dunia Kedua, Hitler memerintahkan semua orang termasuk pria wanita dan anak-anak Jerman untuk berperang. Saat itu tank Amerika kalah soal kecanggihan oleh tank milik Jerman. Di medan perang tank berjenis Sherman bernama Fury sangat berduka. Dari 5 kru tersisa 4 dan 1 tewas. Mereka berempat selamat dan kembali ke markas, dan seluruh peleton 3 sudah tewas, hanya tersisa mereka dan bersama tanknya. Gordaddy menyimpan sendiri atas kesedihan dan kematian temannya. Kemudian datang Norman yang diminta untuk menggantikan posisi Ray yang tewas. Ternyata Norman baru bergabung 2 bulan di angkatan dan hanya sebagai juru ketik, tapi ia langsung ditugaskan perang. Norman yang belum paham perang sangat kebingungan. Norman diminta Kunes untuk membersihkan tank yang masih ada sobekan kulit wajah Ray di dalamnya. Setelah itu beberapa pasukan termasuk Gordaddy dan krunya diberikan misi bertemu Kompi Baker selanjutnya menguasai kota di Jerman. Gordaddy meminta Norman belajar menembak siapapun yang mencurigakan, termasuk warga sipil yang melewati mereka. Sampai akhirnya Norman melihat anak kecil yang memegang senjata. Norman diam saja, tibalah. Satu tank hancur beserta krunya, dan sampailah mereka di Kompi Baker. Gordaddy bertemu dengan Kapten Wagoner. Wagoner meminta peleton yang terjebak di lapangan. Banyak tentara Amerika mati karena serangan senjata anti-tank milik Jerman. Hanya beberapa tank dan pasukan berangkat, kemudian ia sampai di tempat peperangan dengan strategi berjejer dan tentara di belakang tank. Dan peperangan pun dimulai. Norman diminta menembak pasukan Nazi yang tergeletak untuk memastikan mereka benar-benar mati, tapi Norman tidak bisa melakukannya. Anti-tank sudah hancur dan sekarang mereka menghabisi tentara-tentara Nazi yang tersisa. Area lapangan sudah dikuasai dan ada tentara Nazi yang berhasil ditangkap. Gordaddy pun memaksa Norman untuk menembaknya. Norman akhirnya diajari membunuh. No goddamn good to me unless you can kill crowds. He's here to kill you. He's here to kill you in his fucking back. Do it, Norman. Dan tentara Nazi pun tewas. Norman yang kesucian hati tidak bisa menyelamatkannya. Di lain sisi Gordaddy menahan tangisnya karena rasa kemanusiaan memaksa Norman menembaknya. Ternyata kru Fury ini dari dulu selalu bersama, itu semua karena ketangguhan dari Gordaddy. Terlihat banyak warga Jerman yang digantung oleh tentaranya sendiri, diantaranya anak kecil yang tidak mau berperang. Mereka pun sampai di kota dan berpencar, dan di sana banyak sekali tentara-tentara Nazi yang bersembunyi. Akhirnya Norman memberanikan diri untuk menembaki tentara Nazi. Follow my burst.
Tentara Nazi yang tersisa menyerah dan diantaranya banyak juga dari anak-anak kecil dan pemimpin Nazi masih hidup dalam semua itu. Tapi akhirnya, Angel. What? Motherfucker. kota berhasil dikuasai dan mereka pun beristirahat di sana. Hey, Gil. You're real pretty. Gordaddy ngajak Norman di suatu gedung dan di mana banyak pejabat minum minuman lalu mati. Gordaddy mengatakan ideologi itu damai tapi sejarah kejam. Kemudian ada seorang perempuan mengintip dari suatu bangunan. Gordaddy dan Norman langsung menuju gedung buat enak-enak. Seorang ibu langsung menyembunyikan gadis yang bernama Emma. Gordaddy duduk dan memberikan telur untuk dimasak dan memberikan rokok surya kepada ibu-ibu itu. Sesi lain Gordo dan Kunes kerjaannya main ajib-ajib aja. Kemudian Emma senang melihat Norman memainkan pianonya. Gordaddy menyarankan Norman untuk wiwik dengan Emma, kalau tidak mau Gordaddy akan mengiwik-iwiknya. Akhirnya Norman mengajak Emma masuk kamar dan akhir terjadilah titisan dewa. Gordaddy senyum-senyum saat Norman keluar dan menanyakan enak tidak, dan pengacau pun datang kru tank teman-temannya itu, dan mereka pun makan tapi Quest selalu berulah. Tidak lama setelah itu mereka dipanggil kapten untuk melanjutkan misi terbarunya. Misi selanjutnya ia mempertahankan persimpangan di bagian barat, karena akan banyak tentara Jerman melewatinya dan bisa membahayakan pihak sekutu. Saat mereka mau berangkat pesawat Jerman merudali mereka. Sayang sekali rumah Emma terkena rudal tersebut dan menyebabkan Emma dan ibu tewas di tempat. Jerman lalu ngomong ke Norman bahwa dia sudah banyak membunuh tentara-tentara Jerman di penjuru arah, saat tank menuju persimpangan tiba-tiba. Tank itu adalah tank tercanggih yang dimiliki Jerman saat itu. Tank yang lain menyuruh kabur dari sana tapi Gordaddy ini memutuskan agar tank Tiger dihancurkan terlebih dulu. 3 tank melawan 1 tank Jerman yang super kuat dan canggih itu. Ditembak berapa kali pun tak hancur sampai 2 tank temennya Gordaddy yang hancur. Gordaddy memerintahkan untuk mundur dan menembak belakang. Mereka berhasil mengalahkan Tiger tapi radio mereka rusak, harus tetap menjaga persimpangan menjalankan misinya. Radio check, level 6. Hanya 1 tank yang menjalankan misi tersebut. Ketika di persimpangan roda Fury terkena ranjau, Norman dan Kunes mengecek gudang di depannya apakah apa tentara Jerman. Gudang ternyata aman dan Kunes meminta maaf ke Norman atas perbuatannya selama ini. Selama masih perbaikan, Gordaddy meminta Norman berjaga di atas bukit depan sana untuk memantau musuh. Setelah lama memantau akhirnya pasukan musuh terdengar akan melintasi jalan itu. Norman melapor sekitar 200-300 tentara musuh di depan sana. Saat mendengar itu mereka berempat ingin kabur dari sana tapi Gordaddy bersikeras untuk tetap menunggu dan menyerang. Dan akhirnya Norman memutuskan untuk ikut Gordaddy, begitu pula dengan teman-teman yang lainnya. Gordaddy membuat strategi seolah-olah sudah ada perang di situ. Dan mereka pun memutuskan mabuk-mabukan. Norman mendapatkan julukan mesin oleh teman-temannya. Sampai akhirnya tentara musuh sudah sampai di persimpangan. Peluru mesin habis dan mereka harus mengambil peluru di luar tank. Gordaddy melempar asap untuk menghalau musuh, dan tentara musuh mengambil stok penghancur tank dan terjadi berikutnya. Kunes tewas di tempat. Namun isi amunisi di senapan sudah habis. Mereka berempat ini dalam keadaan terdesak, karena tertembak granat Gordo jatuh di dalam tank lalu akhirnya.
Norman pun turun untuk menyelamatkan Babel yang mengambil senjata musuh, dan ketika Babel mau melemparkan granat, Babel tewas dan Gordaddy terkena tembakan sniper musuh. Gordaddy sekarat dan meminta maaf ke Norman karena tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tentara SS sudah mengepung Fury dan Norman sangat ketakutan. Gordaddy menyuruh Norman untuk tidak menyerah dan menyuruh Norman untuk keluar dari lubang palka di bawah tank. Bantuan pihak musuh akhirnya datang dan menyadari Norman ada di bawah tank, tapi pemuda tersebut tidak memberi tahu ke teman-temannya. Tibalah saat pagi, Norman langsung menghampiri Gordaddy dan menutupi jasadnya. Dan tak lama terdengar ada yang berjalan di luar dan ternyata itu rekan teman-temannya yang lain dan Norman terselamatkan. Seorang medis memuji Norman seorang pahlawan, tapi Norman sendiri tidak ikut bertempur saat darah penghabisan. Dan diakhiri film Tank Fury di tengah-tengah mayat Nazi yang begitu banyak, dan endingnya sangat mengesankan.